Bismillahirrahmanirrahim. Babul iman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita masih akan membahas kitab Syarh Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maliyabari. Masih dalam bab yang pertama, karena waktu kita mulai dahulu insyaallah di pertengahan kitab ini. Dan alhamdulillah saya mohon izin, mohon redha kepada ketua daripada Masjid Jami' Riyadhul Abidin Ustadz Haji Ahmad Zarkasi bin Ustadz Haji Ahmad Sanusi bin Kiai Haji Mursyahid, dan alhamdulillah beliau mengizinkan. Jadi kita akan membahas dari kitab Syarh Irsyadul Ibad ini dari bab awal. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang berkah, manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Yang belum niat iktikaf, tolong niat iktikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat iktikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Babul iman. Bab yang membahas tentang iman. Kadang-kadang, bahkan cenderung banyak, sering ada kata-kata, kalimat atau perbuatan yang hampir setiap waktu kita dengar, hampir setiap saat kita lakuin. Tapi kalau dicari tahu, tidak semua yang sering dengar, sering ngucapin, sering lakuin paham. Ini permasalahan dalam umat Islam. Permasalahan dalam umat Islam. Makanya kita umat Islam dituntut dan dituntut untuk bisa memahami sesuatu ampe dasare. Contoh, agak sedikit keluar tapi ada kaitan. Bagi kita umat Islam, laki perempuan yang meninggal dunia, ada 4 hal yang harus dikerjakan oleh orang yang hidup buat yang meninggal dunia. Hukumnya fardu kifayah. Pertama mandiin, yang kedua kapanin, yang ketiga sholatin, yang keempat nguburin. Kan gitu. Orang kalau memandikan jenazah khusus buat orang-orang tertentu. Kalau ditanya emang ngapain orang-orang tertentu? Karena memandikan jenazah perlu ilmu dan amanah yang kuat. Enggak boleh dan dilarang oleh Rasulullah orang yang memandikan jenazah itu, maaf, sering bocorin keadaan jenazah sama orang lain. Enggak boleh tuh. Kan gitu. Nah, kalau kita cuma tahu memandikan jenazah sampai di situ aja selesai. Enggak ada titik balik untuk menumbuhkan kesadaran ame kita. Kalau ditanya, syukran, iya. Yang namanya jenazah muslim itu khususnya kudu diapain? Mandiin, kafanin, sholatin, kuburin, selesai. Tapi kalau kita ampe dalam banget nih, apa sih maksudnya mandiin gitu? Hatta tinggal kelingkingnya doang. Orang masuk sungai, dimakan buaya, dicari sama orang kampung, enggak ada, sisa tinggal kelingking, mandiin kelingking. Mandiin kelingking. Nah, kemudian kalau kita judulnya berbahasa mandi, saat ini kita bisa mandi, enggak perlu dimandiin orang. Tapi kalau udah mati, kudu ada yang mandiin kita. Pertanyaannya, kalau bersih badan tapi kotor batin, kira-kira bagus apa jelek? Jelek. Lalu yang bersihin batin kita, dalam kita siapa? Kita.
tuh kita nenebin banget maksud mandiin jenazah. Karena segala yang keluar dari dalam perut atau tubuh jenazah najis, mau pipis, mau muntah, mau darah, mohon maaf, pup, najis, dibersihin sama yang mandiin. Tapi dalam diri manusia tidak ada yang bersihin kecuali yang punya diri. Kapan? Mulai detik ini. Kan gitu ceritanya. Ini namanya makna mandiin. Nah kalau kita nggak mau bersihin diri kita ketika kita masih hidup, sewangi apapun tubuh kita, selicin apapun kulit kita, aroma bau nggak ada sama sekali, bohong. Kalau besok itu bahagia, batinnya nggak dibersihin, bohong. Ini namanya mandiin yang kita kenal kudu nenem, kudu ampe dasar banget. Kalau orang udah dimandiin dalamnya, dalam arti dibersihin oleh yang punya diri, insya Allah aman. Insya Allah aman. Makanya ada orang-orang khusus yang nggak dimakan oleh hewan kubur. Paling-paling ujung kain kafannya doang, tapi tubuhnya utuh. Bahkan ada yang masih wangi banget. Emang apa? Dalamnya bersih. Kayak orang sekarang nih, maaf agak sedikit lebar, tapi nanti kita balik lagi. Saat ini contoh, mohon izin kepada seluruh jamaah, para orang tua, para asatis, baik ibu ataupun bapak. Sekarang ini kita punya pakaian beda-beda, dan rata-rata yakin kita berani berdekatan. Saya berani berdekatan dengan Ustadz Zarkasi, saya berani berdekatan dengan guru kita Ustadz Dr. Haji Syakaruddin. Kan gitu. Emang apa? Saya yakin nggak kebauan. Saya yakin nggak kebauan. Emang apa? Saya udah jaga banget tuh. Saya udah jaga banget. Ngomong-ngomong, kira-kira yakin nggak besok di padang mahsyar kita nggak malu dengan bau tubuh kita, dengan aib kita yang diablak sama Allah? Malu nggak kita besok? Kalau memang malu, dari sekarang malunya. Buktiin itu malu. Mandi yang bersih batinnya. Yang dosa udah ada, jangan tambahin, kucek lah, gilas, sikat, kalau perlu banting-banting biar rontok tuh node, jangan tambahin lagi. Itu makna mandi. Kalau petugas yang mandiin jenazah cuman fisik doang, dan dianjurkan oleh agama pelan-pelan. Tapi yang namanya dosa, nuktatun sauda, kata baginda Rasul, titik hitam di hati. Kata Buya Hamka, kalau judulnya masih ada titik hitam di hati, belum bersih saat masih di dunia dengan istighfar, tobat dan berbuat baik sungguh-sungguh kepada Allah, besok dibersihinnya ame sikat neraka jahanam. Itu namanya kita kenal nenep mandiin jenazah. Kita lanjut balik lagi. Nah, begitu pula kata-kata iman. Kata-kata iman. Kadang-kadang orang cuma dengar, oh iman, iya iman. Iman apa sih? Itu. Orang yang nggak kenal maka nggak sayang. Orang yang nggak kenal iman maka dia nggak sayang sama imannya. Padahal iman itu yazid wa yankus. Nambah ketika lempeng, turun ketika dosa. Bisa jadi hilang. La yazni azani hina yazni wa huwa, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Artinya saat dia berzina imannya kaget, mati su'ul khotimah. Sukron, kan orang itu kalau enggak ampe yang puncak, megang-megang tangan yang bukan bininya zina, telepon-teleponan dengan penuh rayuan dan ada rasa nafsu yang kuat, mau yang laki yang perempuan, zina. Zina mulut, zina kuping. Janjian untuk kopi darat di kafe ano, jalannya kaki, zina. Karena dia ingin nyamperin untuk terwujudnya hawa nafsu bisikan setan, ketemu demenan nih. Tapi kan sukron kita nggak dempet. Walau ente nggak dempet, hati ente udah begitu.
Kan begitu asbabul wurudnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara alaih atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Ini orang hijrah itu bukan karena Allah, bukan karena Rasul, karena didemen namanya perempuan. Kata sang perempuan, kalau emang abang cinta sama saya, sayang sama saya, suka sama saya, jangan ngomong doang bang, ikut hijrah, berangkat deh hijrah. Hijrahnya bukan karena Allah, karena perempuan. Iman. Makanya kita kudu kenal iman, kudu kenal iman. Karena iman itu sekali lagi tadi fluktuatif, naik turun. Naiknya lagi cakep banget kita ini, deket sama Allah, ikutin Rasulullah. Turunnya ketika digemblokin sama setan dan bisikan hawa nafsu. Saat itu meninggal jelek dah, jelek dah. Makanya ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat perang, para sahabat mengatakan fulan syahid, fulan syahid. Apa kata? La huwa finnar. Tidak wahai saudara, itu yang ente bilang syahid, dia ada di neraka. Emang apa? Perangnya bukan karena Allah, ngarepin ghanimah, matinya jelek. Iman. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada baginda Rasul, dan taatlah kepada pemimpin yang taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman. Yang lain boleh datang ahlan wa sahlan, dia pergi nggak apa-apa, mungkin udah waktunya. Tapi kalau iman dia datang cengkerem, garot, bakot, pegangin, rantein, jangan sampai pergi gitu. Makanya ada hadis dari baginda Rasul, wa in kuttata au khurrikta. Pertahankan iman kamu, kata baginda Rasul, walaupun konsekuensinya kamu dicacat-cacat lalu dibakar. Tahan, jaga, pegang, pelihara. Maaf, tapi tidak setiap orang beriman begitu, baik laki ataupun perempuan, nggak begitu. Contoh yang dekat-dekat aja dah. Majelis taklim ini taman sorge. Rasulullah yang bilang, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian lewat di taman-taman surganya Allah, mampir, gabung, masuk, ikut. Kan gak eksklusif, kebuke siapa aja boleh masuk. Sahabat nanya, apa yang engkau maksudkan itu taman-taman surga? Satu keterangan mengatakan hilqatul dzikr, kumpulan orang-orang yang lagi berzikir kepada Allah. Yang satu hilqatul ilm, orang-orang yang lagi belajar ilmu agama. Maaf, minta reto. Tidak ada, menurut saya, tidak ada ibadah yang paling top kecuali untuk ilmu. Ayo dah, cari. Syukran jihad, orang bisa benar jihad gara-gara punya ilmu. Syukran sholat, orang benar sholat gara-gara punya ilmu. Syukran bakti, orang bisa bakti sama orang tua gara-gara punya ilmu. Tapi maaf, lebih luas masjid, musola, ame majlis taklim ketimbang orang yang datang. Benar? Kan dosa ninggalin majlis taklim. Emang kata nggak dosa? Dia wajib nih. Jangan kata rutinitas, dia wajib. Makanya orang yang ngaji bener bukan cuman badan, hati dibawa. Berangkatnya ikhlas. Belajar sungguh-sungguh, dapat alhamdulillah, nggak dapat dia udah usaha, dapat diamalin sampai akhir hayat, cakep. Itu namanya kenal iman.
nggak berani, kuntilanak nggak ada yang masuk di situ. Asli hadirin. Tapi orang sholat tanpa ilmu, kuntilanak demen. Asli demen kuntilanak, digodain sama kuntilanak. Orang alim yang punya ilmu, tidurnya aja setan takut. Tidurnya. Tidur itu kan rata-rata kita manusia udah hilang dah tuh di bawah sadar. Setan takut. Emang apa? Punya ilmu, tidurnya pakai tuntunan Rasulullah. Tapi kalau orang ahli ibadah tanpa ilmu, setan demen. Ilmu buat jaga iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita manusia lebih tinggi ketimbang hewan, kan gitu. Tinggi nih, hewan di bawah, kita di atas. Kemudian kita dikasih nikmat iman, ya Rabb, alhamdulillah banget. Mudah-mudahan anak turun kita seterusnya termasuk orang yang Allah anugerahkan keimanan, ya Rabb. Enggak beda keyakinannya, keimanan. Naik lagi derajat. Kemudian nuntut ilmu, naik lagi derajat. Bohong orang kaya gitu, orang berlimpah harta, setiap pagi pakai dasi, pakai kemeja, sepatunya licin, turun dari BMW, ya, turun dari BMW, pasti bahagia berkah. Bohong, belum tentu. Dan tidak juga mesti orang yang pakai sendal, sarungan, kokoan, pakai peci masuk ke majelis taklim nggak bahagia. Bohong juga. Jaga iman, jaga iman. Maka pernah saya menyatakan begini, kalau duit kita, emas kita, berlian kita, dolar kita, cek kita, gitu kan, itu kita taruh di berangkas dengan kode khusus, cuman kita doang yang tahu. Lalu pasangin CCTV, kemudian di depan rumah security, lalu ada guguknya. Emang ngapain? Jagain isi berangkas biar nggak ada yang mindain, nggak ada yang mencuri. Segitu berharganya itu. Padahal kita mati, kita tinggal. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, kata Allah. Sungguh kalian manusia akan mendatangi kami sendiri-sendiri, kata Allah, dan kalian akan meninggalkan apapun hasil usaha selama hidup di dunia. Nggak dibawa, dijaganya sampai kayak begitu. Dahsyat gitu, asli dahsyat. Imannya sholat Jumat terlambat, majlis taklim kagak datang, sholat nembir waktu, ame sudare berantem, ame orang tua nggak pernah judulnya taat dan memuliakan, ame mertua ngelawan, ame bini nggak sayang, ame anak nggak perhatian. Dikata biasa aja nih. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak meninggal, nggak bawa apa-apa, nggak masalah. Yang penting tetap punya iman. Walaupun cuma sebesar debu yang berterbangan, dijamin oleh Allah masuk surga. Asli itu, masuk surga. Walaupun dicuci dulu di neraka. Nanti di keningnya ada tulisan Al-Jahannamiyun, mantan penghuni neraka jahanam. Tapi masuk surga. Emang apa? Ada modal iman sebesar debu yang berterbangan. Kalau tanpa iman langsung neraka dan abadi, nggak keluar lagi. Makanya dosa yang paling besar menyekutukan Allah. Yang kedua, durhaka sama orang tua. Makanya bahasa Allah, aniskurli wali walidaika ilayyal, direndengin terus tuh sama Allah. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wahai manusia, wahai umat Islam, dan berbuat baiklah, berterima kasihlah, berbaktilah kalian ame orang tua kalian. Ingat, kata Allah, ente semua bakalan balik kepada kami. Iman itu kudu, mesti, harus, nggak boleh nggak, jaga.
nggak ada yang bisa jaga kecuali kita. Itu namanya kita kenal iman, hadirin. Karena masih banyak orang hadir majelis taklim, maafin, minta redho, cuman datang doang, nambah iman makangke. Bahkan di majelis taklim nambah dosa. Di majelis taklim nambah apa? Iya syukur, iya. Ada jamaah mengatakan, tuh guru ya, kemarin ketemu di majelis taklim bajunya entuh, di sono entuh, sekarang di ini begini juga. Ini nggak punya baju kali ya. Walaupun benar ya, guru kita emang baju itu 3 kali pengajian, ya bajunya itu namanya gibah. Gibah sama orang dosanya gede, gibah sama guru gede lagi. Guru digibahin. Kata baginda Rasul, akrimu al ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliain ulama, kata baginda Rasul, karena beliau-beliau itu pelanjut dakwah baginda Nabi besar Muhammad. Kumu ila sayyidikum, kata baginda Rasul, bangun, sambut, hormati tuan-tuan kalian. Kalau anak, tuannya orang tua. Kalau mantu, tuannya mertua. Kalau bini, tuannya laki. Kalau judulnya murid, tuannya guru. Dan guru nggak ngarepin untuk dimuliakan, tapi memang anjuran Rasul, bangun. Jangan guru datang, sehat guru, sehat guru aja ente. Bangun dong, bangun, hormat. Dengan adanya beliau itu pelita. Yang tadinya kita nggak tahu jalan harus kemana, jadi kita tahu memang ada pelita. Siapa? Ulama. Itu guru-guru kita. Ini namanya kita kenal iman, kenal iman. Ya. Jangan cuman sering dengar doang, tapi paham belum, jangan. Makanya ngaji itu sampai paham. Belum paham, jangan berhenti. Terus kejar sampai paham. Karena dengan paham Allah kasih kebaikan di situ. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dari hamba-hamba Allah, maka Allah kasih paham dia akan agama. Kita dulu usaha, guru datang, itu jamaah murid-murid guru kita udah siap. Satu, tuh. Berangkatnya ikhlas. Udah mulai pengajian jangan ngobrol, sibuk sama HP. Gergetan dah kadang-kadang saya, jujur dah saya ngomong. Iya jujur saya, mau judulnya ngaji kek, mau judulnya khutbah Jumat kek, gergetan saya ngeliat. Ente nggak bisa lepas sama HP ente. Ani ngobrol nih, Ustaz Zakar sih, dia lagi ngomong saya main HP, tuh nggak adab tuh saya tuh. Apalagi lagi ngaji, kadang-kadang maafin dah. Tuwe umurnya doang, lagunya kayak bocah. Maaf nih kalau kurang sopan, minta redo, kan udah minta maaf. Lagi lucu-lucu. Gurunya lagi ngajar, di ngobrol. Kan kita maafin ya, orang-orang yang mau serius dengerin guru kita, kan keganggu jadi ini kuping kita. Kita mau kasih tahu tuwe, kita kaget tak kasih tahu keganggu. Kan repot urusan ini kalau begini. Udah serius, yang serius saja belum tentu dapat, apalagi yang main-main. Ini kita lagi berjuang nih, mempertahankan iman. Sebab sebelum kita berangkat dosa kita udah bersih, berarti iman kita balik. Kok begitu syukur? Iya emang begitu. Sering saya sampaikan, mohon maaf, hadis Rasulullah. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaqtuwa. Barang siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain tujuannya untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah sebelum dia ngelangkah. Nggak ada kecuali Allah yang ngasih. Kita enggak, maaf ya, sok-sokan orang kaya. Besok digrembengin banyak orang ente, pahala kagak jelas, dosa numpuk, apalagi sama manusia, habis ente, bukan cuma miskin, fakir ente, nyeblos langsung ke neraka udah, mau dikata apa lagi? Jaga iman, dan kita kenal iman, dia nggak boleh berkurang, apalagi hilang. Mati-matian kita jagain itu, mati-matian. Maka maaf sedikit keluar tapi ada kaitannya.
Kan udah maklum sama kita, saudara-saudara kita, perempuan-perempuan solehah Palestina itu tidur kan pakai jilbab, tidur pakai jilbab. Ketika tanya, emang apa saudara, kok ente tidur pakai jilbab? Nanti kalau seandainya terjadi sesuatu, mau bom, mau ditembak, mau apa gitu kan, kami mati, tetap aurat kami ketutup. Maaf nih, maaf. Orang kita pakai jilbabnya nutup auratnya kalau ngaji, ngelawan, maulid, Isra, lebihnya blegon. Nah, iya dah, lagi ibu-ibu no. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nih, dengan begitu jadi bahaya buat iman kita. Nah, kalau saat itu, detik itu bertepatan malaikat Israel diutus oleh Allah, mau kata apa? Ayo dah, kita mau entarin, kita bukan nabi yang bisa dan dikasih judulnya kekhususan, keistimewaan oleh Allah. Kan begitu malaikat Israel datang. Kalau engkau izinkan ya Muhammad, akan aku cabut rohmu atas perintah Allah. Tapi kalau kamu nggak izinkan wahai Muhammad, ini bicara antara malaikat dengan baginda Rasul, boleh nyebutnya Muhammad. Tapi kalau kita nggak adab, nggak sopan, bangetan banget itu, kan gitu. Kalau kamu nggak izinkan wahai Muhammad, aku balik lagi. Itu Rasulullah, bukan kita. Kalau kita siap kagak siap, paham kagak paham, gitu. Ya, ada keluarga atau sendirian cabut udah. Apalagi yang bikin gergetan malaikat, betot langsung. Gelopar mati. Bah. Emang apa? Dia udah dibilangin kagak ngerti-ngertinya. Suruh jaga iman masih aja dah. Maaf ya, maaf buat orang tuaku, guru-guruku, abang-abangku, keluargaku yang laki-laki. Yang punya mulut dua bukan cuma perempuan, laki-laki juga punya mulut dua. Beneran? Maaf. Saya kadang-kadang di kuping saya, kok ngomongnya begini ya, gitu. Nggak enak banget ya ngomongnya. Gitu. Kita mau pindah, takut kesinggung, kita kagak pindah. Kayaknya gimana ya kuping kita ya? Padahal dia laki. Jadi bukan cuma perempuan yang punya mulut dua ya Bu. Laki-laki punya mulut berapa Bu? Nggak boleh, nggak. Jaga iman. Kalau iman udah dijaga, top, asli top. Makanya kata bagus begitu, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang ninggalin sholat dengan sengaja, maka sungguh kata baginda Rasul, dia udah jadi orang kafir beneran. Ini sebagai peringatan keras, walaupun nanti ada keterangan ulama, misalnya kalau dia mengatakan buat apaan sholat, sakit juga, nganggur juga, miskin juga, lah gunanya sholat buat apaan? Misalnya kalau begitu benar-benar kafir deh. Dia nggak sholat karena dia nggak mempercayai akan kewajiban sholat dari Allah, dan dia berkeyakinan boleh tinggal, kafir deh. Makanya nggak boleh langsung cuman istighfar, baca syahadat dulu. Saking sayangnya Rasulullah sama kita, beliau ngingetin kita, jaddidu imanakum bila ilaha, perbaharui iman-iman kalian dengan sering-sering ngucap la ilaha illallah. Ketika ini saya sampaikan di taklim subuh di satu masjid, ada saudara kita mengatakan, enggak perlu Sad, itu enggak diajarin nama Rasulullah, bid'ah, kalau mau sendiri-sendiri aja. Maaf saudara, saya bilang ini benar-benar hadisnya dari Rasulullah, dan kita kudu ngamalin kalau mau dapat surganya Allah. Maaf, bukan berarti saya tidak mengindahkan apa yang ente sampaikan, bukan. Lebih baik membela yang banyak dan itu ada dasarnya, ketimbang bela-belain seorang tapi meninggalkan ajaran tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi. Sekarang udah nggak ada lagi orang yang di taklim tersebut. Beliau bilang begitu,
Ini bukan gibah, contoh doang. Karena saya nggak nyebutin orangnya, nggak nyebutin majelis taklimnya di mana. Tapi beliau makanya jage banget, ya nggak apa-apa yang lain pergi, nggak apa-apa yang lain pergi, yang penting iman jangan. Makanya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, beliau dari Ethiopia, kulitnya hitam, kakinya agak putih pucat, giginya bersih, statusnya budak, status sosialnya. Tapi kemuliaan yang Allah berikan, apa? Beliau disiksa di tengah-tengah padang pasir, ditindihin ame batu, tidak lain beliau mengucapkan ahad, ahad, ahad. Atas izin Allah datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau bahasa kitanya, berapa ini budak? Ane bayarin, ane ambil, ane bebasin. Dibebasin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan jadi muazzin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai baginda Rasul wafat. Dan ada bid'ah yang beliau lakukan. Apa itu? Beliau selalu mendaum wudu dan selalu sholat setelah wudu dan doanya. Itu yang membuat terompahnya, sendalnya, sendal jepitnya kedengaran di sorga ketika baginda Rasul Mi'raj. Itu bid'ah, tapi bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Itu Sayyidina Bilal dengan ahadnya, la ilaha illallah. Maaf, masing-masing dah kita maafin, tetap kalau kurang sopan. Jangan bangga dengan baju, kita telanjang besok. Jangan bangga dengan jabatan, nggak disebut lagi. Jangankan juga nama kita nggak disebut, asli itu. Jangan bangga dengan duit banyak, nggak bakalan ente bawa walaupun 1 rupiah. Jangan bangga punya pengikut, punya keluarga banyak. Gak ada yang bakalan mau nemenin ente boro-boro di dalam, di luar aja ogah. Andelin diri sendiri, upayakan dari malam ini. Jaga iman kalau mau bahagia. Itu kunciannya. Itu kunciannya. Belum masalah. Gitu. Hadirin. Wal hadirat rahimakumullah. Maka segala sesuatu yang bikin kita jadi minggir-minggir gitu, apalagi ampe ngikut gitu ya. Apa? Sesuatu yang dilarang oleh Allah jangan, titik udah, jangan. Mau judulnya cuman sepatah kata, satu tunjukkan jari saja lah, kayak gimana syukron. Contoh, dan ini sering termasuk di majelis mulia ini sering saya mengatakan begitu. Ada orang nyari kang jamu. Kang jamu itu cuman depannya doang, dalamnya jual miras. Ada orang nanya, bang, iya tahu kang jamu yang dagang mbak-mbak tuh, gitu kan? Kita tahu, padahal kita tahu. Jangan tunjukin, bohong aja udah. Emang habis kan nggak boleh bohong. Bohong untuk yang begini boleh. Boleh mencegah orang untuk berbuat dosa. Kalau kita tunjukin, no bang, no tiang listrik bang, iya nganan. Ada belokan lagi kiri, dekat situ di kang jamunya di situ. Dan kita tahu dia jual miras. Dan kita tahu orang ini mau beli miras. Walaupun kita di sini dengan bahasa dan tunjukkan tangan kita, sama dosanya sama dia minum. Ada orang mengatakan, oh kalau begitu kita minum dah sekalian. Enak cabutnya bareng-bareng. Nih, jangan ikut-ikutan, jaga diri, jaga keluarga. Karena Allah tidak memerintahkan kita jaga tetangga, enggak. Jaga teman, enggak. Gitu. Jadi jaga diri sama jaga keluarga. Kadang-kadang ame orang lain peduli banget dah. Ame anak nggak ada peduli-pedulinya. Ame bini nggak ada perhatiannya. Ame bini orang peduli banget ya, perhatian banget. Siapa itu? Perhatian banget, ya Allah, neng. Bini nggak pernah. Tanya ada bini yang di rumah. Tanyain, nih. Seakan-akan gitu. Cakep nih perbuatan dia, padahal salah. Karena pernah juga kita sampaikan di sini. Di antara kewajiban suami ame istri 5
memberikan makan minum yang halal, kerja capek nyawer. Ibu kalau yang begitu tutup bu pintu gembok, jangan kasih masuk. Nyawer dia. Nah bininya nungguin sama anaknya di nyawer. Kan 100.000 doang. 100.000 ente bisa beli beras, bisa beli telur, bisa beli minyak. Paham ente? Dan itu dosa tuh. Biar jelas dah. Jadi kampungan kita nggak ada lagi yang namanya dangdutan. Nah, iya, ada soalnya RT begitu saja. Nggak jauh sih. Maafin ya Sadek, maafin ya. Iya nggak apa-apa dah Pak RT dong. Kata apa? Udah ada. Dia udah nyanyi di situ. Mau kata apa dah? Nih. Ya, kasih makan minum yang halal. Kerja capek keringetan Allah ampunin. Utamain kasih nafkah anak bini, cakep. Jangan main judi, jangan nyawer. Yang kedua, belikan pakaian. Yang nutup aurat nggak perlu mahal, makanya lepis ganti sama gamis. Setuju? Assalamualaikum. Setuju? Benar ya? Kalau saya tandai kalau lihat, nah nih jamaah Majelis Silatul Abidin nih. Ini kan nenek 60 pakai lepis, ketarik kulit deh. Nih, yang ketiga rumah. Tuh kewajiban tuh. Kewajiban laki, hak istri. Walaupun nggak mesti beli rumah, nggak mesti beli tanah, nggak mesti bangun rumah, nggak ngontrak boleh. Yang keempat, pendidikan. Ajarin bini, kalau nggak bawa ke majelis taklim. Cakep. Makanya nih di antara yang cakep masjid Jami Radul Abidin ini ada jamaah perempuan. Cakep begitu memang. Kudu ada laki, kudu ada perempuan. Gitu. Kadang-kadang kalau laki ngomong sama bininya nggak dieroin, bininya ngomong sama lakinya kagak didengerin. Nah kan nggak ketemu jadinya. Ya kan? Nah kalau ngaji dia nih, cakep udah, bininya dengar, lakinya denger. Yang kelima perhatian. Tolong dah ucapin maaf, tolong, terima kasih. Jempolin, anak kita jempolin, bini kita jempolin. Gimana bang? Enak. Bini girang banget tuh, asli girang banget. Kasih perhatian, begitu. Bini capek, duduk neng, istirahat. Bang, duduk, biar abang yang kerjain. Perhatian namanya. Itu di antara jaga keimanan. Apa larinya syukur jaga keimanan begitu? Kalau bininya merasa haknya dipenuhi, mohon maaf, telinga kita nggak penuh dengan omongan bini. Ibadah kita jadi tenang. Cakep apa-apa yang kita mau kerjain mudah aja jadinya. Emang apa? Urusan rumah beres. Tenang kita kalau mohon maaf, kita itu umum ya. Kita kalau berantem sama bini, ke bawah ke sholat. Kita masih dengar banget bini ngomong astagfirullah. Nggak konsen jadinya. Nah bagaimana judulnya? Mulut Allah, hati sama pikiran masih kerekam tuh ketika seteru berantem sama bini. Udah dah, rusak dah urusannya. Ya. Tapi hadir wal hadir rahimakumullah. Kita baca Fatihah, sudah masuk waktu. Kita baca Fatihah, kita mohon